Contoh yang ketiga, ini lebar platnya 100 mili, kemudian tebal platnya 12,5 mili, disambung dengan las paralel fillet. Kemudian beban pada platnya 50 kN. Nah, hitung panjang lasan jika tegangan geser maksimum ini tidak boleh melebihi 56 Newton per milimeter persegi. Hitungnya dalam beban statis dan dinamis. Nah, ini diketahui lebar platnya atau B ini 100 mm, T-nya atau tebal plat 12,5 mili, F-nya atau gayanya ya atau beban yang bekerja pada plat tersebut 50 kN atau 50.000 Newton. Nah, kemudian tegangan geser maksimumnya 56 Newton per milimeter persegi. Nah, pertama kita hitung panjang lasan untuk beban statis. F sama dengan akar 2 dikali T dikali L dikali dengan tegangan geser maksimumnya. Ya. Jadi L sama dengan F dibagi akar 2 dikali T kali tegangan geser maksimum. 5000 dibagi dengan akar 2 kali 12,5 dikali 56. Dapatlah angkanya 50,5 mm. Nah, panjang totalnya kita tambahkan lagi 12,5 mm, maka hasilnya adalah 63 mm. Jadi panjang las total untuk kondisi beban statis ini 63 mm. Kemudian panjang lasan untuk beban dinamis. Nah, faktor konsentrasi tegangannya untuk paralel fillet 2,7. Kita lihat lagi ketentuannya tadi. Nah, di sini paralel fillet ya 2,7. Nah, ini 2,7. Kemudian tegangan geser izinnya, tegangan geser izin sama dengan tegangan geser maksimum dibagi dengan nilai K. K ini adalah tadi konsentrasi tegangan 56 dibagi dengan 2,7. Maka tegangan geser izinnya adalah 20,74 Newton per milimeter persegi. Nah, untuk F-nya, F sama dengan akar 2 dikali T kali L dikali tegangan geser. Maka untuk L-nya, F dibagi akar 2 kali T dikali tegangan geser izin. Ya. 50.000 dibagi akar 2 kali 12,5 kali 20,74. Dapatlah 136,4 mm. L totalnya tinggal ini ditambah dengan 12,5. 136,4 ditambah 12,5. Maka ini didapatkanlah 148,9 mm. Ini 136,4 ini ya. Ada yang terhapus ini. 136,4 ditambah 12,5. Hasilnya 148,9 mm. Kemudian contoh yang keempat ini sebuah plat dengan lebar 75 mili. Jadi lebarnya ini 75 mili. Kemudian tebalnya 12,5 mili. Disambung dengan plat lain dengan single transfer fillet welding dan double parallel fillet. Jadi single transfer fillet yang ini, kemudian bagian sini dilas juga. Ini adalah double parallel fillet karena ada dua sisinya dilas. Ya. Kemudian tegangan tarik maksimumnya ini 70 MPa dan tegangan gesernya 56 MPa. Hitung panjang setiap paralel fillet untuk beban statis dan fatigue. Nah, rumusnya begini. Kita diketahui dulu, kita tuliskan B-nya 75, kemudian T-nya tebalnya 12,5, tegangan tarik izinnya 70 MPa, tegangan tarik maksimum 70 MPa, kemudian tegangan geser maksimumnya 56 MPa. Nah, kemudian yang pertama untuk panjang lasan setiap paralel fillet untuk beban statis. Panjang las-lasan melintang atau transversnya ini ya, transverse itu berarti melintang ya. Kemudian L1 jadi
panjangnya ini kita asumsikan L1, kita tuliskan L1 nih, simbolkan L1. 75 dikurangi 12,5 sama dengan 62,5. Jadi 75 ini dapat dari mana? Ini dari sini nih, karena lebar platnya adalah 75. Kemudian 12,5 ini ketentuan yang kita tambahkan pada saat perhitungan itu, sehingga didapatlah L1 nya ini 62,5. Nah, kemudian beban maksimum yang dapat diterima plat F sama dengan A dikali tegangan tarik maksimum. 75 dikali 12,5. 12,5 ini tebalnya ya. Jadi B dikali T, ini B ini T. 75 dikali 12,5 dikali dengan tegangan tariknya maksimum 70 MPa, 70. Dapatlah angka 65.625 Newton. Kemudian beban yang dapat diterima single transverse welding ya. Single transverse seperti yang bagian ini ya. F1-nya 0,707 kali T dikali L1 dikali tegangan tarik maksimum 0,707 kali 12,5 kali 62,5, ini tadi ya L1-nya, kemudian dikali dengan 70 tegangan tarik maksimum, dapatlah 38.664 Newton. Nah, selanjutnya beban yang diterima double parallel fillet. Nah, double parallel fillet ya, berarti ini yang di sini nih, ini dan ini. F2 sama dengan 1,414 kali T kali L2 kali tegangan geser sama dengan 1,414 kali 12,5 dikali L2 dikali 56 ya. 56 ini adalah tegangan geser maksimumnya ini. Dapatlah 990 dikali L2. Nah, barulah ini untuk menghitung L2-nya berapa. Beban maksimum atau totalnya, tadi F total sudah ketemu, 65.625 ya. Jadi F total sama dengan F1 ditambah F2. Nah, F totalnya 65.625 sama dengan 38.664. 38.664 ini adalah beban yang diterima single transfer welding. Nah, ditambahkan dengan F2. F2 ini adalah beban yang diterima double parallel fillet. Besarnya adalah 990 dikali dengan L2. Maka untuk L2-nya 27,2 mm. Nah, barulah untuk panjang lasan setiap parallel fillet 27,2 ditambah dengan 12,5, 39,7 mm. Selanjutnya untuk beban fatigue ya. Beban fatigue ini berarti beban yang dinamis. Kalau yang tadi statis, sekarang yang dinamis. Nah, ini untuk faktor konsentrasi tegangan transverse welding 1,5. Sedangkan untuk faktor konsentrasi tegangan paralel fillet ini 2,7. Nah, tegangan tariknya, tarik izin, tegangan tarik sama dengan 70 dibagi dengan 1,5. 1,5 ini adalah ini. Faktor konsentrasi tegangan transverse welding. Nah, 70 bagi 1,5 maka dapatlah angka 46,7 MPa. Nah, kemudian untuk tegangan geser izin, ini tegangan gesernya 56 MPa tadi, dibagi dengan konsentrasi tegangan untuk paralel fillet 2,7. Didapatlah angka 20,74. Kemudian beban yang dapat diterima single transverse welding. Sambungan single transverse ya, plus F1 sama dengan 0,707 kali T dikali L1 dikali tegangan tarik izinnya. Tinggal kita masukkan. Ini 0,707 kali 12,5 tebalnya. 62,5 ini adalah panjang lasan ya, L1, panjang lasan
ini melintangnya atau transversnya, panjang lasan transvers. Kemudian 46,7 ini adalah tegangan tarik izin, sehingga bebannya sebesar 25.795 Newton. Kemudian beban yang dapat diterima double parallel fillet welding. Nah, ini beban yang diterima F2 sama dengan 1,414 kali T dikali L2 kali tegangan geser. Ya. 1,414 kali 12,5 kali L2 dikali 20,74. Sehingga dapatkanlah 336 L2. Nah, kemudian untuk beban maksimum, beban totalnya F total sama dengan ini untuk mendapatkan L2-nya ya. 65.625 F total sama dengan F1 plus F2 ya. 65.625 sama dengan 25.795 ditambah 366 L2, sehingga dihitung didapatkanlah L2 sama dengan 108,8 mm. Nah, panjang lasan setiap paralel fillet ini L2 ini ditambahkan dengan 12,5. 108,8 ditambah 12,5, maka dapatlah angka 121,3 mm. Nah, untuk perhitungan tentang sambungan las kira-kira cukup sampai di sini dulu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya di melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.